Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video tentang kisah Ramayana, yaitu Sundara Kanda. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Kade Dwi Febriali, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Ratmini, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Windu Putra, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Arisanda Wijanata, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Iwayan Novari Permana, nomor absen 22. Swastiastu. Baik, saya akan menceritakan tentang Sundara Kanda adalah kitab kelima Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Hanuman datang ke Alengkapura mencari tahu akan keadaan Dewi Sita dan membakar kota Alengkapura dengan ekornya. Setelah terbang beberapa saat, Hanuman lalu turun di puncak gunung Swela. Dari sana ia melihat ibu kota Alengka yang terletak di atas perbukitan Trikuta. Ia memutuskan untuk memasuki kota pada malam hari. Setelah malam tiba, ia mengubah wujudnya menjadi seekor kera yang kecil. Dari gunung Swela, ia terbang dari pohon ke pohon sampai gerbang kota. Dari gerbang kota, ia terbang dari atap rumah ke atap rumah berikutnya. Ia mengagumi keindahan Sundara, kota tersebut di waktu malam. Ia juga mengagumi para prajurit Aleka yang membawa berbagai jenis senjata. Ia juga melihat para penduduk kota yang sedang bersenang-senang. Ada yang sedang mabuk-mabukan, ada yang sedang main judi, dan ada pula yang sedang berkasih-kasihan. Kemudian ia sampai pada sebuah pembaringan yang sangat indah. Di sana ia melihat Rahwana sedang tidur berduaan dengan permaisurinya, Dewi Mandodari. Semula Hanuman mengira bahwa wanita itu adalah Sita, tetapi setelah ia pikir-pikir, ia menyadari bahwa dirinya salah duga. Maka ia pun meneruskan langkah untuk mencari Sita. Setelah berkeliling ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah taman yang banyak pohon bunga asokanya. Taman itulah yang dituju karena ia menduga ada kemungkinan besar Dewi Sita ditawan di sana. Setibanya di batas taman, ia lalu memanjat pohon sunsupa yang berdaun rindang. Waktu terus berlalu dan sudah hampir subuh. Dari dalam ruangan yang ada di taman tersebut terdengar suara orang menangis. Hanuman pun berpikir, Itu pasti Dewi Sita. maka ia pun dengan sabar menunggu sang Dewi hingga keluar ruangan. Ketika hari sudah terang, ia melihat Rahwana datang ke taman itu. Dia pun merayu Dewi Sita dengan segala macam janji yang muluk-muluk. Dewi Sita dengan tegas menolaknya. Maka Rahwana pun menjadi marah lalu mengancamnya. Aku beri kamu waktu 2 bulan. Apabila setelah 2 bulan kamu tetap menolak, akan kusuruh tukang masak istana memotong-motong dagingmu menjadi sarapanku. Setelah itu, ia memerintahkan dayang-dayang untuk terus membujuk atau mengancam dan menakut-nakuti Sita. Setelah itu, ia pun meninggalkan taman. Setelah Rahwana pergi, para dayang-dayang berusaha membujuk, mengancam, dan menakut-nakuti Sita sesuai dengan perintah tuannya. Dewi Sita sama sekali tidak bergeming. Ia tetap diam dalam tangis kesedihannya. Ada seorang dayang yang berbudi luhur bernama Trijata. Ia adalah keponakan Rahwana, putri dari Wibisana. Dialah yang selalu menghibur dan membesarkan hati sang Dewi. Trijata lalu mengajak sang Dewi ke Prasada, candi pemujaan, untuk memohon kepada Dewata agar dapat bertemu kembali dengan Rama. Dalam perjalanan menuju Prasada, Trijata dan Sita lewat di berbagai pohon atau di bawah pohon Sunsupa, tempat Hanuman bersembunyi. Hanuman berpikir bahwa inilah waktu yang tepat untuk menghadap. Maka ia pun kembali ke dalam wujud semula. Lalu Hanuman meloncat turun tepat di hadapan Dewi Sita, langsung mengaturkan sembah dan memperkenalkan diri. Hamba utusan dari Paduka Rama untuk mengetahui keadaan Tuan Putri. Dewi Sita mencurigai Hanuman. Ia menduga ini pasti siasat licik dari Rahwana untuk memperdayai dirinya. Ia pun bertanya, Apa bukti kalau kamu utusan dari Kakanda Rama? Hanuman pun lalu memperlihatkan cincin Sang Rama, lalu menceritakan secara singkat bagaimana pertemuannya dengan Sang Rama dan bagaimana pesan Sang Rama terhadapnya, terutama berkenan dengan cincin tersebut. Sita pun mempercayai cerita Hanuman lalu menerima cincin tersebut dan segera memakainya. Saksikanlah olehmu Hanuman, cincin ini pasti pas di jari manisku. Hanuman lalu menjawab, Ya, saya sudah menyaksikannya. Silakan sekarang Tuan Putri memberikan pesan.
Ini sudah maniku berikan kepada Sang Rama. Katakan pada beliau, aku ditawan di Taman Asoka. Dalam waktu 2 bulan sejak sekarang, ia harus datang membebaskan aku. Kalau tidak, aku pasti akan jadi santapannya Rahwana. Setelah menerima Cudamani dan pesan dari Dewi Sita, Hanoman lalu pamit. Sebelum meninggalkan Taman Asoka, Hanoman berpikir, Setelah mengetahui keadaan Dewi Sita dan telah membawa pesan dari beliau, sebetulnya tugasku telah selesai. Tetapi, aku ingin membuat jasa yang lebih besar lagi. Aku ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang Rahwana dan kekuatannya. Untuk itu, aku akan memulainya dari taman ini. Setelah berpikir demikian, maka ia mulai mengobrak-abrik Taman Asoka. Seperti yang diduganya, raksasa para penjaga taman mulai berdatangan. Terjadilah pertempuran antara para raksasa dengan Hanoman. Pasukan penjaga taman tersebut dengan mudah dikalahkan oleh Hanoman. Salah seorang dari mereka segera melarikan diri melapor kepada Rahwana. Rahwana lalu memutuskan putranya Akasa untuk mengatasi. Juga dikalahkan dengan mudah oleh Hanoman. Rahwana lalu mengutus putranya Indrajit. Pertempuran antara Hanoman dengan Indrajit berlangsung dengan hebat. Indrajit melepaskan panah niraca Hanoman. Hanoman sengaja membiarkan panahnya terancap oleh panah niraca tersebut agar ada bukti bahwa ia telah melakukan pertempuran. Indrajit dengan heran karena yang sudah-sudah orang yang terkena panah niraca pasti hancur tanpa sisa. Lalu dipanahnya Hanoman dengan panah Nagapasa. Hanoman membiarkan dirinya dililit oleh Nagapasa agar dapat bertemu langsung dengan Rahwana. Setelah Hanoman dibelit oleh Nagapasa, para raksasa anak buah Indrajit segera mengikat tangan dan kaki Hanoman dengan tali. Setelah terikat dengan tali, maka belita Nagapasa pun dilepas oleh Indrajit. Dengan tangan dan kaki terikat, Hanoman digiring ke hadapan Rahwana di balai persidangan. Di balai persidangan, Hanoman tidak mau duduk. Maka Rahwana memerintahkan Indrajit supaya memaksa Hanoman duduk. Tetapi Hanoman sama sekali tidak bergeming. Diam-diam ia memanjangkan ekornya lalu dilingkarinya di lantai lalu dijadikan tempat duduk sehingga sama tingginya dengan Rahwana. Rahwana memandang Hanoman dengan sinar mata yang memancarkan kemarahan lalu berkata, Hei monyet jelek, apa tujuanmu kemari? Dan apa yang kau sudah dapat dengan merusak Taman Asoka? Namaku Hanoman. Aku datang kemari diutus oleh Rajaku Sugriwa atas perintah Sri Rama untuk menyelidiki di mana Dewi Sita disembunyikan serta untuk mengetahui keadaannya. Aku merusak tamanmu karena aku ingin dapat berhadapan langsung denganmu. Sekarang aku memperingatkan kamu, kembalikanlah Dewi Sita kepada Paduka Rama. Sebab kalau tidak, kamu dan seluruh negerimu akan dihancurkan. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Rahwana menjadi memuncak hingga secara spontan ia menyuruh agar kera itu segera dibunuh. Wibisana, adik Rahwana, merasa bahwa sikap kakaknya itu tidak bijaksana. Dengan lembut ia mengingatkan kakaknya bahwa seorang utusan tidak boleh dibunuh. Mendengar peringatan dari adiknya, Rahwana menjadi sadar lalu katanya, Wibisana, kau benar. Tidak dibenarkan membunuh utusan. Aku akan memberi hukuman lain kepadanya, yaitu membakar ekornya. Maka ia pun memerintahkan untuk membungkus ekor Hanoman dengan ijuk lalu membakarnya. Perintah segera dilaksanakan. Begitu ekornya disulut, Hanoman menjadi sangat marah. Ia lalu mengerahkan tenaga sehingga semua ikatan terputus. Ia lalu loncat ke atas hingga sampai ke atap istana. Hingga atap istana menjadi terbakar dari asap. Dari atap istana ia meloncat ke bangunan-bangunan lainnya sehingga terjadi kebakaran hebat di kota Aleka. Sementara kebakaran melanda Aleka, Wibisana memperingati kakaknya bahwa ini merupakan tanda permulaan akan kehancuran Aleka. Agar Aleka tidak mengalami kehancuran, Dewi Sita hendaknya segera dikembalikan. Mendengar kata-kata adiknya itu, Rahwana menjadi sangat marah dan secara spontan memukul adiknya. Rahwana menjadi sangat marah sehingga adiknya jatuh tersungkur menggeletak di tanah. Rahwana mengira
bahwa adiknya yang dianggap sebagai duri dalam daging yang telah meninggal, lalu menyuruh membuangnya ke Gunung Suela. Sementara itu Anoman yang sedang asyik membakari rumah-rumah di Alengka tiba-tiba menjadi terkejut dan takut jangan-jangan api tersebut sampai merambat ke Taman Asoka. Oleh karena itu ia memadamkan api yang ada di ekornya dengan jalan mencemplungkan ekornya ke laut. Ia lalu menuju ke Taman Asoka untuk mengetahui keadaan taman tersebut. Kedatangan yang disambut oleh Trijata dengan isak tangis yang pilu. Anoman merasa ada apa dengan Dewi Sita lalu bertanya, Adik Trijata, apa yang terjadi dengan Sang Dewi? Beliau baik-baik saja, Kanda. Aku sedih karena ayahku Wibisana dibunuh oleh Rahwana. Karena ayahku menyuruh mengembalikan Dewi Sita pada Batu Karama. Jenazah adiknya dibuang ke Gunung Suela. Adik mohon bantuan Kanda untuk menyempurnakan jenazah ayah sepatutnya. Anoman menyanggupi perintah Trijata. Anoman lalu diajak menghadap Dewi Sita. Dewi Sita menyambut kedatangan Anoman dengan gembira. Setelah mengetahui bahwa Dewi Sita baik-baik saja, Anoman lalu memohon pamit. Anoman terbang menuju Gunung Suela. Atas kemurahan Dewata, ia langsung menunjukkan tubuh Wibisana. Setelah tubuh itu diambil, Anoman merasakan bahwa tubuh itu masih hangat. Maka ia mengira Wibisana belum meninggal, melainkan hanya pingsan saja dan masih ada harapan untuk hidup, maka tubuhnya itu segera dibawa terbang. Setelah Anoman tiba di Gunung Mahendra, pasukan segera menjemputnya. Mereka melihat anak panah yang masih tertancap di paha Anoman, yang menandakan bahwa ia telah berperang. Anoman pun lalu menceritakan seluruh pengalamannya. Mereka pun segera berangkat ke Gunung Maliwan, langsung menghadap Rama. Laksmana dan Sugriwa menceritakan seluruh pengalaman mereka. Anoman juga menjelaskan tentang tubuh yang dipangkulnya. Rama lalu menyuruh Anoman untuk menaruh tubuh itu di pembaringan. Panah yang menancap di paha Anoman langsung dicabut oleh Rama. Selanjutnya, Rama merawat tubuh Wibisana sampai ia tersadar. Setelah sadar, Wibisana langsung menyembah Sang Rama, menyampaikan terima kasih. Lalu mereka putus hubungan dengan Rahwana dan berjanji mengabdi Sang Rama, terutama akan berusaha membantu Rama untuk mendapatkan kembali Dewi Sita. Setelah mendapatkan laporan bahwa Dewi Sita dikurung dalam Taman Asoka dalam keadaan masih suci dan mengharapkan agar Rama segera menjemputnya, maka Rama pun memerintahkan agar pasukan segera diberangkatkan. Maka berangkatlah pasukan ke arah selatan sampai di Gunung Mahendra. Sekian video dari kelompok kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.